Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat tani, pencinta kurma di mana saja berada. Pada pagi ini kami berada di kebun kurma kami di Bukit Pinang Pam dan Resto. Seperti biasa, kami memperlihatkan ini ada dua tanaman kurma yang berdempetan dengan tanaman jeruk. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jarak tanam dari tanaman kurma dan tanaman jeruk ini berkisar ya mungkin tidak sampai 2,5 meter ya, tidak sampai ya ini. Nah, cara budidaya seperti ini menurut hemat kami, bila boleh saya istilahkan, budidaya tanaman kurma dan jeruk yang bisa dicontoh tetapi jangan ditiru. Nah, kenapa ini bisa ditiru? Karena tanaman jeruk ini hampir setiap waktu berbuah ya, sementara tanaman kurma masih belum menghasilkan buah. Nah, jadi jeruk ini bisa kita konsumsi ya, sementara kurma masih belum. Tapi kedua-duanya menghasilkan hasil buah yang bisa kita konsumsi untuk kebutuhan kita. Nah, bila kita melihat ya dari segi budidaya, makanya saya pikir jangan dicontoh, karena kalau jarak tanam yang terlalu dekat seperti ini ya, maka akan terjadi persaingan unsur hara di dalam hal pengambilan unsur haranya, kemudian kadar pengambilan airnya, kemudian yang paling paling penting adalah pengambilan cahaya matahari, karena cahaya matahari itu sangat dibutuhkan untuk kedua tanaman ini di dalam proses fotosintesis. Nah, teman-teman sahabat tani ya, mungkin satu saat ya kedua tanaman ini ada salah satunya yang akan kita kalahkan ya. Nanti setelah tanaman ini sudah berumur ya, tinggal kita melihat saja tanaman yang mana yang harus kita kalahkan nanti. Tapi untuk sementara ini rasanya ya eman-eman apabila kita harus buang salah satu, karena kalau kita buang misalnya tanaman jeruk ini, padahal bila kita melihat seperti ini kan buahnya sangat banyak ya, dan jeruk yang ada di tempat kami ini sepertinya hampir tidak mengenal musim ya, yang buahnya yang besar dipanen, yang kecil tumbuh kembali sampai pada tahun berikutnya. Nah, seperti ini kelihatannya cukup subur ya, padahal dia berdempetan dengan tanaman kurma. Pengambilan unsur haranya tentu rebutan ya. Nah, oleh sebab itu tinggal kita menyiasatinya, salah satunya dengan pemberian unsur hara yang cukup ya kepada kedua tanaman ini. Nah, hanya saja yang menjadi
bahan pertimbangan nantinya ya, apabila kita memberi pupuk apa yang harus kita berikan ya. Padahal saat seperti ini ya, tanaman jeruk membutuhkan unsur hara generatif untuk pembuahan ya. Padahal di sisi lain tanaman kurma masih membutuhkan unsur hara vegetatif ya. Nah, oleh sebab itu kita jangan terlalu ambil pusing ya. Yang penting pada tanaman yang saatnya diberikan unsur hara generatif ya, seperti itu kita berikan. Kemudian yang membutuhkan unsur hara vegetatif seperti tanaman kurma ini yang masih belum berbuah ya, kita berikan pada tanaman kurma. Nah, seandainya nanti akar tanaman ini tetap menjalar mengambil unsur hara dari tanah yang kita berikan pupuk vegetatif ya, tidak jadi masalah ya. Yang penting tanaman jeruk ini tetap mendapat asupan pupuk generatif. Nah, lumayan buahnya seperti ini ya. Bahkan kadang-kadang bila kita melihat ya, pohonnya sampai patah seperti itu ya. Nanti kalau sudah besar seperti ini, karena pohonnya kecil tapi buahnya lumayan banyak seperti ini ya. Nah, mungkin ada upaya lain kita agar dia tidak patah seperti itu. Nah, ini teman sahabat tani pecinta kurma ya, ada dua tanaman yang berdekatan antara kurma dan jeruk ya. Makanya kalau boleh saya istilahkan, tanaman ini boleh ditiru tapi jangan dicontoh. Demikian teman-teman sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesediaannya menonton video yang kami buat ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Demikian sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.